beribadah bersama dengan Kak Olin yang ditemani juga dengan Kak Berta dan Kak Christine. Dan ada teman-teman sekolah minggu juga loh, ada William Marpaung dan Patricia Hutahayan. Kakak harap adik-adik beserta keluarga tetap sehat selalu. Nah, adik-adik kakak mau tanya, di sini siapa yang sudah tidak sabar memuji dan menyembah nama Tuhan? Wah, ada banyak ya. Nah, oleh sebab itu mari kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami Tuhan yang akan mengikuti ibadah. Biarlah mereka mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti tahu kan, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat satu lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak.
Hari ini Kak Atta sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Kak Atta bisa bertemu bersama dengan adik-adik semuanya yang ada di rumah lewat ibadah online kita hari ini. Walaupun adik-adik ibadah dari rumah, harapan Kak Atta tidak akan mengurangi sukacita adik-adik untuk senantiasa bersekutu bersama dengan Tuhan. Adik-adik, Kak Atta juga dari rumah. Jika adik-adik beribadahnya dari rumah, Kak Atta juga saat ini beribadah dari rumah juga. Jadi kita sama-sama beribadah dari rumah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kak Atta kepada adik-adik semua. Harapan Kak Atta, adik-adik sudah mengambil Alkitabnya karena kita akan baca firman nanti. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan berikan kami kerinduan untuk bersekutu lewat ibadah kami kepadamu. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan senantiasa berkenan di hatimu. Dan berkati kami Tuhan sebentar lagi yang akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Utus Roh Kudus-Mu yang masuk ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan untuk kami hidupi dan lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka Alkitabnya. Kak Atta sudah ada Alkitabnya di sini. Adik-adik juga pasti membuka Alkitabnya di rumah, yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca secara bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari ini. Nah, adik-adik, tema kita hari ini yaitu aku mau hidup rukun. Nah, sekarang Kak Atta mau mengajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama dulu mengucapkan tema ini supaya ini senantiasa berada di dalam hati dan pikiran kita. Letakkan tangan kananmu di sebelah kiri. Mari kita sama-sama mengatakan, aku mau hidup rukun. Yuk, kita sama-sama lagi mengatakannya, aku mau hidup rukun. Oke, adik-adik, pastinya adik-adik pasti mengulangi apa yang sudah Kak Atta sampaikan tadi. Nah, Kak Atta mau bertanya sama adik-adik yang di rumah, apa sih artinya hidup rukun itu? Atau apa sih arti kata dari rukun itu? Ada yang tahu nggak? Oke, pasti ada yang tahu. Pasti semua bilang, rukun itu Kak Atta kan damai. Iya, betul. Hidup rukun itu adalah hidup damai, betul. Tapi kita lihat dulu dari arti kata rukun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin kita kalau di sekolah dulunya pasti diarahkan guru untuk mencari arti kata. Sekarang kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata rukun itu adalah baik dan damai, tidak bertengkar, atau bersepakat, bersatu hati. Oke, jadi kita bisa lihat artinya saja sudah baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati,
dan bersepakat. Nah, berarti di sana adalah ada nilai-nilai positif yang harus kita ambil. Tapi kenapa ya kalau di kehidupan sekarang pasti adik-adik lihat orang suka bertengkar, orang suka musuhan, semuanya banyak. Kadang nggak damai sama tetangga, kadang nggak damai sama teman, bahkan nggak usah orang lain. Kakak beradik aja suka bertengkar. Benar nggak? Adik-adik di rumah kayak gitu kan? Ada sebagian yang begitu. Nah, Kak Ata mau kasih 3 poin yang paling penting. Kenapa sih orang sering bertengkar? Atau kenapa sih kira-kira ya orang sering tidak damai? Nah, Kak Ata mau kasih 3 poin saja, sebenarnya banyak. Tapi 3 poin ini yang paling melekat, yang sering terjadi dan ada di hati adik-adik semua, terkhusus anak-anak sekolah minggu. Bahkan orang dewasa juga sebenarnya mempunyai 3 sikap ini, sehingga tidak damai. Nah, adik-adik boleh lihat gambar berikut ini. Di sini ada 2 orang sahabat yang sedang bertengkar. Lihat, di situ ada tulisannya, me, it's all about me. Dalam bahasa Indonesia artinya, aku, semuanya tentang aku. Nah, berarti poin yang pertama adik-adik, yaitu sifat egois. Kenapa orang sangat susah untuk hidup damai, untuk hidup rukun, itu didasari oleh sifat yang pertama, yaitu sifat egois. Di mana saat ini banyak orang suka menang sendiri. Tidak mau dikomentari orang lain. Merasa lebih hebat. Merasa lebih jago. Dan dia merasa lebih kuat dari semuanya. Nah, adik-adik juga pasti mempunyai sikap demikian. Adik-adik tidak mau disalahkan. Adik-adik selalu merasa lebih jago dari yang lain. Adik-adik merasa lebih hebat dari yang lain. Adik-adik pasti merasa lebih pintar dari yang lain. Sebenarnya sikap ini tidak boleh. Ya, sebenarnya sikap ini tidak boleh. Karena Tuhan tidak suka sama orang yang egois. Biasanya orang yang egois itu pasti suka membeda-bedakan teman, memilih-milih teman. Dan juga orang yang egois itu suka tinggi hati. Nah, adik-adik hati-hati. Adik-adik hati-hati. Egois ini Tuhan sangat benci. Kenapa? Karena dia tidak mau diarahkan ke arah yang baik. Jangan sampai adik-adik menjadi seorang yang egois. Jika ada orang tua yang mengarahkan kalian, menasehati kalian, kalian harus dengar dan lakukan. Kenapa? Karena ketika orang tua menegur kalian, ketika orang tua menasehati kalian, itu artinya Tuhan sedang berbicara lewat orang tua kita untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sifat yang pertama ini perlu kita singkirkan supaya kita menghargai orang lain. Sebab orang lain itu merupakan ciptaannya Tuhan juga. Jadi supaya kita bisa menghargai orang lain sama seperti diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang suka bertengkar? Kenapa orang tidak suka cinta damai? Poin yang kedua, adik-adik bisa lihat gambar berikut. Nah, di gambar ini ada 2 orang yang sedang saudara, sedang memperebutkan mainan, yaitu boneka. Adik-adik bisa lihat, mereka sedang tarik-menarik. Artinya, poin kedua yang mau disampaikan kepada kita yaitu hampir mirip dengan poin yang pertama, yaitu tidak mau mengalah atau suka bertengkar. Nah, adik-adik di rumah sering terjadi ini. Hal-hal begini sering terjadi antara adik dengan kakak, antara kakak dengan abang, antara abang dengan adik. Itu sering terjadi. Tidak mau mengalah dan selalu menuduh, kamu yang salah,
Kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang mempunyai sikap seperti ini, biasanya dia itu suka bertengkar. Dan di dalam hati dan pikirannya tidak akan ada damai atau cinta atau kasih. Jadi, adik-adik harus mau untuk mengalah. Apalagi yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Kalau adik kita suka dengan sesuatu, kita boleh berikan. Kita tidak perlu merebut dari adik kita. Atau adik-adik sekolah minggu sedang menonton di rumah. Mungkin yang agak lebih besar lebih suka menonton sinetron. Tapi adik kita yang lebih kecil mana ngerti tentang sinetron. Dia sukanya apa? Film kartun atau Ipin Upin. Mereka lebih suka hal-hal begitu. Nah, ketika mau menonton karena TV cuma satu di rumah, kalian sering rebutan remote. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kita harus mengalah kepada yang lebih kecil. Kenapa kita harus mengalah ke anak yang lebih kecil? Karena anak yang lebih kecil itu belum mengerti, belum banyak mengerti. Tapi anak yang udah lebih besar sudah lebih mengerti. Dan film yang mau ditonton adik kita yaitu Ipin Upin, itu enggak sampai malam, cuman sebentar doang. Alangkah lebih baiknya kita mengalah kepada adik-adik kita. Begitu juga yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Ketika ada sesuatu hal yang diberikan mama, papa kepada kakak kita atau abang kita harus terima. Kita tidak boleh ngambek terus. Itu tidak baik di mata Tuhan. Jika kita sayang sama abang kita, sayang sama kakak kita harus mau. Begitu juga dengan kakak abang, harus mengalah kepada adik-adik kita. Karena tidak mau mengalah itu sangat tidak disayangi Tuhan. Dan Tuhan tidak suka anak-anak yang tidak mau mengalah. Karena ketika kita mengalah, kita mencintai kedamaian. Nah, yang ketiga, adik-adik yang mau Kak Atta sampaikan, poin yang ketiga, adik-adik boleh lihat gambar berikut. Di poin yang ketiga ini, adik-adik tadi sudah lihat, dan ini sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita, mulai dari anak yang paling kecil sampai orang yang sudah tua. Ini sering terjadi, dan ini harus kita hapuskan dari kehidupan kita, yaitu sikap yang suka menggosip. Siapa di sini suka menggosip? Nggak ada. Benar? Oke. Adik-adik, sebenarnya sikap menggosip ini tidak baik. Karena arti dari kata gosip adalah obrolan tentang orang-orang lain. Cerita negatif tentang seseorang. Kalau sudah ada kata negatif, berarti itu tidak baik. Ini sering terjadi. Baik di kalangan anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang tua juga ini sering terjadi. Yaitu menggosip. Hati-hati. Tuhan dari atas melihat setiap apa yang keluar dari mulut kita. Apakah itu kata berkat atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu gosip. Kita suka menceritakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, yang bisa melukai hati orang lain. Hati-hati. Menggosip itu tidak ada gunanya. Menggosip itu tidak baik. Ingat, adik-adik semua, titah ke-9. Titah ke-9 dikatakan di sana adalah jangan engkau berdusta. Ayo sama-sama kita ngomong yuk. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Benar. Gosip itu adalah salah satu contoh kata berdusta. Di dalamnya pasti ada fitnah. Di dalamnya pasti ada kebohongan. Di dalamnya pasti ada cerita palsu yang membuat hati orang lain terluka. Yang membuat hati orang lain bisa lebih panas. Jadi adik-adik tidak boleh lakukan itu. Hati-hati dengan telinga kita juga.
Arahkan telinga kita untuk mendengar hal-hal baik. Arahkan mulut kita untuk berbicara untuk hal-hal yang baik. Supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Kehidupan anak-anak sekolah minggu. Nah, ketiga poin ini, adik-adik harus hilangkan sifat egois, sifat tidak mau mengalah atau suka bertengkar, dan ketiga, sikap suka menggosip. Ya, jadi adik-adik kalau ada kakak, abang, papa, mama yang suka menggosip, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu jangan ikut-ikutan. Bahkan kamu tegur. Kak, nggak boleh gosipin orang. Mak, nggak boleh gosipin orang. Abang, bapak, nggak boleh gosipin orang. Nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan tidak berkati kita. Adik-adik harus ingatkan itu sama papa dan mama, abang dan kakak, begitu juga dengan adik kecil. Jadi, ini sangat disampaikan, firman ini menyampaikan kepada kita hari ini supaya kita hati-hati. Nah, setelah ketiga poin ini, kira-kira sih Kak Ata apa sih yang membuat kita atau supaya kita ini cinta damai, hidup rukun? Wah, kalau hidup rukun itu Tuhan pasti berkati. Mari kita lihat di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, kalau di rumah kita bersama-sama dong, sama papa, sama mama, sama opung, sama tulang, sama om, sama tante, atau siapapun yang ada di rumah kita. Kalau kita tinggal bersama dengan damai, tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada gosip lagi. Nah, maka orang lain juga akan sayang dan suka sama kita. Karena kita sukanya damai, tidak suka ribut, tidak suka berantem, tidak suka menggosipin orang. Maka Tuhan juga melihat dari atas. Maka keluarga, adik-adik semua akan diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang kedua, mari kita lihat di ayat kedua A. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Nah, adik-adik, di sini ada kata minyak, ya. Perlu digarisbawahi, di sini ada kata minyak, ya. Tapi di sini artinya minyak yang baik. Di sini artinya minyak yang baik, minyak yang murni. Bukan minyak goreng yang dipakai mama di dapur masak ya, bukan itu maksudnya. Tapi di sini adalah minyak yang baik, minyak yang murni. Arti kata minyak di situ yaitu melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Nah, jadi orang-orang yang suka hidup rukun, suka hidup damai, pasti dia membawa sukacita dan kebahagiaan dimanapun dia berada. Nah, jadi adik-adik, kita ini harus seperti minyak. Kalau minyak yang bagus itu, minyak yang murni itu biasanya wanginya itu enak banget. Dan pasti minyak ini tahan lama. Nah, jadi minyak di sini dilambangkan sebagai sukacita dan kebahagiaan. Ayat yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ketiga juga di ayat yang ketiga A. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ada di sana kata embun. Nah, ada kata-kata embun. Adik-adik, di sana arti dari kata embun itu melambangkan kesegaran atau kesejukan. Nah, gimana ya Kak Ata, kok kami kan masih kecil Kak, kami nggak bisa membawa sukacita dan kebahagiaan atau kesegaran dan kesejukan. Kata siapa tidak bisa? Adik-adik bisa. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa membawa sukacita untuk papa dan mama. Caranya gimana? Nah, kalau kita di keluarga, kita masih kecil.
Asalkan kita nurut sama papa dan mama untuk hal-hal yang baik, adik-adik sudah menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi orang tua. Terus bagaimana Kak kami membawa kesejukan dan kesegaran? Kami masih kecil. Bisa. Adik-adik pasti bisa. Caranya gimana? Caranya, contohnya kakak kasih tahu. Temanmu sedang berantem dengan satu dengan yang lain. Terus kamu melihatnya. Terus kamu datang kepada mereka. Kamu melerai mereka. Kamu mendamaikan mereka. Kamu di situ sudah membawa kesejukan dan kesegaran. Disitulah cinta damai itu terjadi. Jadi, adik-adik semua harus memiliki kedua sikap ini, yaitu seperti minyak membawa sukacita dan kebahagiaan, dan yang kedua seperti embun membawa kesegaran dan kesejukan. Karena ketika adik-adik semua, Kak Ata, adik-adik semua yang ada di rumah melakukan hal ini, maka hidup kita akan rukun dan penuh damai. Sebab tadi tema kita hari ini adalah aku mau hidup rukun. Jadi pertanyaan ke atas sekarang, adik-adik semua mau hidup rukun? Iya, pasti mau, karena Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan hal tersebut. Asalkan kita mau belajar dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki kedua sikap ini dan mau melakukan firman Tuhan, dimanapun kita berada, pasti menjadi anak-anak yang damai, anak-anak yang rukun, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, atau dimanapun adik-adik semua akan menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai, cinta, hidup rukun, dan juga pembawa kesejukan dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk hari ini, itu sering firman kita yang bisa Kak Ata bagikan untuk adik-adik semua. Kiranya kita semua menyimpannya di dalam hati kita masing-masing, supaya iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan senantiasa bertumbuh. Saat ini kita akan menutup sharing firman kita untuk hari ini. Mari kita lipat tangan, kita akan berdoa. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat tema kami hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa hidup rukun dan cinta damai. Tuhan Yesus yang baik, kami masih anak-anak yang sungguh kecil, kami tidak mengerti apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan, kami membawa seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Gading Indah, terkhusus yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan yang mengutus Roh Kudus, yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada adik-adik kami semua, supaya Tuhan mampukan mereka untuk melakukan firman Tuhan, supaya pertumbuhan iman mereka juga Tuhan senantiasa berkati. Begitu juga dengan pertumbuhan jasmani mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana saat ini kami merasakan ya Tuhan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat kami terpisah dari saudara-saudara kami, yang membuat kami tidak bisa bersekutu di dalam gereja seperti sebagaimana biasanya. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi kami. Biarlah kiranya segalanya jauh dari kami Tuhan. COVID-19 ini jauh dari kami, tidak mengganggu keluarga kami Tuhan. Kami percayakan diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang kurang sehat, ataupun orang tua saudara yang kurang sehat, kami senantiasa mendoakan mereka berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberi
kesembuhan sehingga mereka sembuh dan bisa melakukan setiap kegiatan dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa yang sungguh baik, dan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah itu kami hidupi di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima setiap berkat yang hendak Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Ata mau membagikan ayat hafalan. Adik-adik boleh baca di sini. Ya, ayat hafalannya harus dihafal dan dibuat video singkat lalu ditekin di Facebook SKM Gading Indah. Pastinya kakak-kakak semua pasti melihat adik-adik yang sudah tekin siapa-siapa saja, karena nanti pasti dapat hadiah dari kakak-kakak semua, asalkan adik-adik semua rajin untuk menghafal ayat hafalan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah hari ini. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik semua. Bye-bye. Pada 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita angkat satu lagu pujian setinggi-tingginya langit. Kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyelesaikan ibadah ini dan kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi kesehatan kepada kami, jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Dan Tuhan berkati kami di setiap kehidupan kami, baik sekolah kami maupun keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab besar